Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman ya, kita sedikit capek karena kita baru saja berjalan cukup jauh. Mungkin kalau dihitung kilometernya mungkin sekitar 10 km ada kita berjalan dari titik sana ke titik ini. Tadi di perjalanan juga sempat kita menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, tapi alhamdulillah berhasil kami atasi dengan baik dan dengan mudah. Jadi karena kami merasa di sini sudah sampai di dalam kawasan kerajaan Sigorulamean dan kita sudah dekat dengan posisi Raja Sigorulamean, jadi kita melanjutkan atau pembukaan di sini teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kita di sini untuk apa? Tentunya untuk menyelamatkan Cindy, itulah misi utama. Mungkin saya tidak bisa ngomong panjang lebar, hanya itu saja. Intinya doakan kami yang terbaik. Kita lanjut perjalanan saja. Kita nyalain kamera karena tiba-tiba di depan kita ada satu sosok yang menghadang kita, teman-teman. Sepertinya ini prajurit juga ya Mas Sobe, dari penampilannya. Dari penampilannya seperti itu. Coba kita cek komunikasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari mana jenengan tahu kedatangan kami ke sini adalah untuk menemui raja itu? Mungkin akan lebih baik jenengan jika ingin menjelaskan semuanya, masuklah ke dalam raga salah satu dari kami. Silahkan. Saya tahu kalian manusia punya niat baik dan saya ingin membantu kalian. Mengapa kamu ingin membantu kami? Ya, saya memiliki dendam terhadap Raja Sigorulamean dan saya ingin melihatnya jatuh sebelumnya. Kamu memiliki dendam kepada rajamu sendiri seperti itu. Ya. Dan kau ingin melihat rajamu jatuh. Betul. Astagfirullah. Bukan kau ini adalah prajurit dari si Raja Sigorulamean. Memang. Tapi mengapa kau berkhianat kepadanya? Memang Sigorulamean rajaku, akan tetapi sangat kejam. Bukankah itu. raja tidak mempunyai sifat seperti itu? Ya, seharusnya kalau raja yang baik ya tidak memiliki sifat seperti itu. Saya pengen tahu apa yang kamu ketahui banyak tentang rajamu Sigorulamean itu. Ya, Raja Sigorulamean adalah seorang yang kejam dan sadis. Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap rakyatnya sendiri. Dan dia hanya memikirkan tentang kekuasaan dan kekuatannya. Astagfirullah. Berarti dia memang telah melakukan banyak kejahatan, termasuk membunuh rakyat yang tidak bersalah dan memanfaatkan kekuatan gelap untuk mempertahankan kekuatannya seperti itu. Ya, kami tidak bisa membiarkan Sigorulamean terus berkuasa ya, Mas Toble Caplang. Saya juga ingin melihatnya jatuh. Saya telah melihat banyak rakyat yang menderita
karena kekejamannya. Dan saya tidak bisa tinggal diam saja. Seperti itu. Ya, Lalu, jika kau memiliki dendam dengannya, jika kau merasa rajamu itu jahat, mengapa engkau masih menjadi prajurit dari si Guru Lamean? saya tidak bisa meninggalkan tempat ini karena saya memiliki seorang adik perempuan yang masih kecil. Raja Sigoro Lamean telah mengambil adik saya sebagai sandera, dan dia akan membunuhnya jika saya tidak tetap setia kepada Raja Sigoro Lamean. Masya Allah. Saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Astagfirullah. Kami mau teruskan. Saya ingin bergabung dengan kalian dan ingin membantu kalian untuk membasmi melihatnya si Guru Lamean terjatuh dari kerajaan. Karena dia sangat kejam dan keji. Ya, jika memang benar yang kau katakan, kau ingin membantu kami pun akan membantu Anda menyelamatkan adik Anda. Kami akan menghentikan Raja Sigoro Lamean dan ritualnya. Dan kami akan memastikan insya Allah adik Anda akan aman. Terima kasih. Saya akan membantu Anda mencapai tujuan Anda, dan kita akan menghentikan Raja bersama-sama. Iya, insya Allah. Dengan mendengar cerita jenengan memiliki adik yang disandra oleh si Guru Lamean agar Anda tetap setia menjadi prajuritnya, kemungkinan besar sepertinya tidak hanya jenengan saja yang menjadi korban si Raja Lamean, si Guru Lamean. Apakah ada lagi prajurit lain yang mengalami nasib sama dengan Anda? Ya, ada beberapa prajurit yang lain mengalami nasib yang sama seperti saya. Mereka juga memiliki keluarga atau orang yang dicintai yang dijadikan sandera oleh Raja Sigoro Lamean. Sehingga mereka terpaksa untuk tetap setia kepada Raja. Astagfirullah. Apakah mereka dapat dipercaya? Apakah mereka akan membantu kita jika kita meminta bantuan mereka? Ya, saya pikir beberapa dari mereka dapat dipercaya. Tetapi kita harus berhati-hati. Raja Sigoro Lamean memiliki mata-mata di mana-mana. Dan dia tidak akan ragu untuk membunuh siapa saja yang dianggap mengkhianatinya. Baiklah, kita akan mencoba untuk meminta bantuan mereka. Mungkin kita dapat membentuk sebuah aliansi untuk menghentikan Raja Sigoro Lamean dan ritualnya. Apakah kau setuju? Ya, saya akan mencoba untuk menghubungi mereka dan meminta bantuan mereka. Tapi kita harus lebih berhati-hati dan tidak membiarkan Raja Sigoro mengetahui tentang rencana kita. Oh ya, itu harus. Raja Sigoro Lamean tidak boleh mengetahui rencana ini. Jika dia tahu, maka adikmu bisa saja langsung dibunuh olehnya. Betul. Baiklah, silakan jenengan pergi untuk menghubungi prajurit-prajurit yang lain yang sekiranya bisa dipercaya dan bergabung dengan kita. Baik, saya akan menemui mereka. Iya, silakan. Saya tunggu di sini. Terima kasih.
Ya teman-teman ya, kita coba tunggu sebentar. Sebenarnya kita takut prajurit ini berbohong pada kita, tapi sepertinya dari raut wajahnya dia memang mengatakan hal yang jujur. Dan dia tadi pergi meninggalkan tempat ini untuk memanggil prajurit-prajurit lain yang bernasib sama dengan prajurit tersebut. Baiklah, kita mungkin beristirahat sambil menunggu prajurit itu datang membawa prajurit yang lain yang katanya ingin bergabung dengan kita. Saya sudah menemui prajurit-prajurit yang salah satu keluarganya, orang-orang tercintanya yang disandra oleh Raja Sigorulame. Di mana mereka? Sebentar, saya panggilkan. Kemarilah. Siapa dia? Ini adalah salah satu prajurit yang sudah lama berjaga-jaga di kerajaan Sigorulame. Apa masalah dia? Dan keluarganya, orang yang dicintainya, yaitu istrinya. Betul. Benar sekali. Istrimu telah disandra oleh Raja Sigorulamean. Ya, Apakah hanya satu ini? Tidak, masih ada yang lain. Coba panggil ke sini. Baik, Tuan. Kemarilah. Ini siapa lagi? Beliau juga salah satu prajurit yang sudah lama setia kepada Tuan Raja Sigorulame. Akan tetapi nasibnya sama. Siapa yang disandra? Silakan. Dari keluargamu siapa yang disandra, prajurit? Adik laki-laki saya. Adik laki-lakimu. Ya, Masya Allah, berarti sebenarnya ini masih banyak lagi atau tidak prajurit yang bernasib sama dengan kalian? masih. Tapi menurut jenengan hanya beberapa saja yang sekiranya dapat dipercaya begitu. Ya, Baiklah. saya akan panggilkan lagi. Kemarilah, jangan ragu. Ayo. saya tidak yakin kita akan berhasil. Apakah kalian semua lupa kekuatan kelicikan dari Raja Sigorulamean? Kenapa? Tidak ya? Tentu saja kekuatan Raja Sigorulamean. Jika kita melawan atau berusaha untuk menentangnya, kita sama saja mengambil resiko yang sangat besar. Saya pribadi tidak mau untuk mengambil resiko itu. Kalau boleh tahu siapa keluarga jenengan yang disandra oleh Raja Sigorulamean? Anak tercintaku. Astagfirullah. Kau tidak ingin mengambil resiko karena kau khawatir anakmu akan dibunuh oleh Raja Sigorulamean. Benar. Namun, apakah ada cara lain jika cara ini menurutmu resikonya terlalu besar? Saya tidak tahu. Yang jelas, saya tidak mau mengambil resiko besar ini. Baiklah, saya mengerti kekhawatiran jenengan semua. Tapi saya ingin memberitahumu bahwa terkadang kita harus mengambil resiko untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Bolehkah saya bercerita? Silakan. Astagfirullah. Dalam sejarah Islam, ada contoh tentang seorang nabi atau sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau adalah salah satu sahabat yang paling setia dan berani. Dan beliau selalu siap untuk membantu Nabi Muhammad dalam setiap perjuangan. Bolehkah saya melanjutkan? Silakan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq rela meninggalkan harta dan keluarganya untuk hijrah ke Madinah demi membela agama Islam. Beliau juga rela menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama, tentunya agama Islam. Dan hasilnya, seperti yang kalian mungkin sekarang ketahui, agama Islam dapat berkembang dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia ini. Mohon maaf, terkhususnya untuk jenengan yang tadi mengatakan tidak ingin mengambil resiko ini. Saya ingin memberitahu bahwa kita juga dapat membuat perbedaan besar jika kita bersatu dan berjuang bersama-sama. Jika kita dapat menghentikan Raja Sigorulamian dan ritual yang sedang dilakukannya, kita insya Allah dapat menyelamatkan banyak nyawa yang membuat kerajaan menjadi tempat yang lebih baik. Jadi mungkin jenengan bingung dan tidak tahu apa yang jenengan harus lakukan. Bukankah seperti itu? Tentu saja. Tenang saja. Insya Allah kami di sini berlima akan membantu kalian semua. Kita akan bersatu dan berjuang bersama untuk menghentikan Raja Sigorulamian. Dan kita akan menyelamatkan anakmu dan banyak nyawa lainnya. Apakah sekarang kau sepakat denganku untuk bergabung bersatu melawan Sigorulamian? Baik. Saya akan ikut dengan kalian. Baiklah. Apakah yang lain juga setuju? Tentu saja. Baiklah, jika memang kalian semua setuju, maka tidak ada salahnya jika mulai dari sekarang kita harus membagi tugas. Bagaimana jika salah satu atau beberapa prajurit yang di sini berbagi tugas dengan kami? Apakah setuju? Ya, kami setuju. Begini, mungkin kalian para prajurit bersama saudara kami Caplang dan Kislamet menyelamatkan Cindy, perempuan yang sedang disandra atau dijadikan ritual oleh Sigorulamian. Lalu mungkin saya, Mas Dobler dan juga Bang Trimok nanti yang akan menghadapi Raja Sigorulamian. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Baiklah, jika kalian setuju, maka kalian boleh keluar dan tetap di sini. Saya akan berbicara dengan saudara-saudara ini. Silahkan, jangan keluar. Baik. Ini Mas Dobler, Caplang, Slamet dan Bang Trimok. Tadi ada beberapa prajurit yang ingin ikut bergabung dengan kami untuk menyelamatkan Cindy dan keluarga mereka yang disandra. Namun tadi memang ada salah satu prajurit yang datang yang kurang setuju karena tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar. Karena jika ketahuan berkhianat maka anak yang disandra akan dibunuh oleh Sigorulamian. Tapi kan kalau dipikir-pikir, mau sampai kapan dia disandra kalau tetap setia? Dan sepertinya ujung-ujungnya yang disandra juga itu akan menjadi korban-korban berikutnya. Jadi, tapi alhamdulillah setelah saya memberi pengertian tentang yang kita sudah sama-sama ketahui dalam sejarah Islam, cerita tentang Abu Bakar, mungkin jangan tahu semua. Saya ceritakan tentang itu, beliau yang rela meninggalkan keluarga dan harta yang sangat berlimpah, akhirnya beliau mau bergabung dengan kita dan membantu kita. Namun tadi saya sudah membagi tugas, jadi mungkin tadi tanpa sepengetahuan jenengan atau tanpa persetujuan kalian. Jadi tadi saya membagi tugas keempat prajurit yang tadi bersama jenengan, Kislamet dan Bro Caplang.
masuknya berarti di belakang saya. Karena saya, Mas Doblet dan Bang Trimok akan mencoba masuk terlebih dahulu dan otomatis akan bertemu dengan si Guru Lamean. Agar si Guru Lamean ini tidak mengetahui bahwa ada prajurit yang sudah bergabung dengan kita. Nanti ketika kami seumpamanya sedang bertarung atau berdebat dengan si Guru Lamean, jenengan harus mencari waktu yang tepat untuk mengambil Cindy dan bawalah pergi sejauh mungkin ke tempat yang aman. Dan prajurit-prajurit tadi otomatis kan tahu jalan keluar yang lebih tepat. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana? Apakah apa yang saya sarankan ini dengan semua setuju? Ya, kalau kami setuju. Berarti seperti itu saja. Berarti kita mulai dari sekarang. Ya, siap. Ya, kita mungkin masuknya masih bersama-sama. Namun ketika kita sudah sampai, kita harus sudah membagi tugas. Siap. Ya sudah, mungkin Bang, kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu bersama para prajurit. Nanti kita kalau ada apa-apa kita pasti akan kabarin atau nyalakan kamera kembali. Sepertinya ini adalah Raja si Guru Lamean. Apakah kau Raja si Guru Lamean? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Silakan. Allah Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Apakah kau tidak bisa diajak bicara baik-baik? Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata begitu besar kekuatannya, Mas Doblet. Kita harus berhati-hati. Hati-hati, Bang Trimok. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatannya sangatlah besar. Apa kau tidak ingin tahu kedatangan kami untuk apa? Kenapa kau langsung menyerang kami begitu saja? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Allah. Hati-hati, Mas Doblet. Bantu bertahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Kau malah semakin menjadi-jadi menyerang kami seperti ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Serangannya begitu berbahaya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Di mana? Di mana kau sembunyikan saudara kami Cindy? Kalian pikir kalian itu siapa? Berani bertanya dengan nada seperti itu. Siapapun kami, karena kami mengkhawatirkan saudara kami yang bernama Cindy yang kau jadikan korban untuk diambil darah sucinya.
akan bisa menyelamatkan gadis itu. Bisa atau tidak bisa, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Terlambat bagaimana maksudmu? Darah suci gadis itu sebentar lagi akan jadi milikku. Tapi kami akan menghentikan semua itu. Tidak akan pernah bisa. Kedatangan kami di sini menghadapimu untuk menghentikan ritual itu dan akan menghentikan kekejian-kekejian yang sudah Anda lakukan selama ini kepada rakyat Anda sendiri. Tidak akan bisa. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Kami akan mencoba melawanmu dan menghentikan perbuatan jahatmu. Kau berkata seperti itu. Apakah kau sudah cukup memiliki kekuatan? Kau berhadapan dengan anak buahku saja. Sepertinya tidak akan pernah sanggup. Melawanmu. Ketahui, saya sangat menginginkan gadis itu karena darah sucinya. Untuk apa kau menginginkan kekuatan yang sangat besar? Ya, Dan apakah kau pikir hanya kaulah di dunia ini yang memiliki kekuatan besar itu? tentu saja. Jika nanti darah suci milik gadis itu berhasil saya dapatkan, pasti kekuatan besar akan menyertaiku. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Seluruh kekuatan jagat raya ini akan diserap olehku dengan darah suci milik gadis itu. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, saya akui memang kekuatanmu sangatlah besar, tapi tidak membuat kami untuk mundur menghadapimu. Kami akan melawanmu sebisa mungkin sekuat tenaga kami. Dan kami yakin kami akan berhasil mengalahkanmu dan menyelamatkan Cindy dan juga menyelamatkan yang lainnya. Kalian banyak bicara. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kalian memiliki apa? Sehingga perkataan kalian sepertinya sangat sombong. Saya memiliki kepercayaan kepada Allah. Dan saya percaya bahwa Allah akan membantu orang-orang yang berada di jalannya. Siapa Allah? Apakah itu Tuhanmu? Tentu saja, Di mana dia? Dia berada di hati. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kami. Bagaimana bisa seorang Tuhan membiarkan hambanya mengalami kesusahan seperti ini? Karena Allah ingin menguji kesabaran setiap manusia. Begitupun yang terjadi dengan kami. Mungkin Allah ingin menguji kami dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Apakah kami akan sanggup untuk menghadapinya atau bahkan kami akan menyerah begitu saja? Kalian semua hanya dipermainkan. Hanya dipermainkan. Dan tidak akan pernah bisa menemukan atau merasakan kebahagiaan. Astagfirullah. Kau sangat luar biasa. Tanpa kau menyerang pun seranganmu berhasil meluncur kepadaku. Ya, Tapi kau harus tahu juga, di atas langit masih ada langit. Jadi kau jangan sombong dengan memiliki kekuatan yang begitu besar. kau tahu, di atas langit itulah kekuatan. Oh, kau menganggap dirimu memiliki kekuatan yang tidak terbatas, bahkan setinggi di atas langit seperti itu. Saja, apalagi setelah saya bisa mendapatkan darah suci gadis itu. Lalu di mana dia sekarang? Apakah perlu saya katakan?
Dan apakah kau meyakini bahwa Cindy masih berada di tempat yang kau sembunyikan? Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu. Mudah-mudahan saja Cindy sudah berhasil diselamatkan oleh Caplang dan Ki Slamet ya Bang Trimok. Iya benar. Tidak ada satupun yang tahu. Saya telah menyimpan gadis itu di tempat yang sangat aman. Dan kau tidak tahu bahwa kita bisa saja mengetahui keberadaan Cindy itu di mana. Kalian itu siapa? Kalian Kalian siapa? saja tidak pernah melewati gerbang kerajaanku. Bagaimana kalian bisa berkata seperti itu? Kau tidak perlu tahu alasannya apa. Yang jelas, saya yakin bahwa Cindy sudah tidak ada di tempat yang kau sembunyikan. Kau berkata seperti itu. Seperti ingin membuatku merasa panik, bukan seperti itu. Tidak. Namun yang saya katakan, saya meyakini itu adalah kenyataan. Lalu maumu apa sekarang? Apakah saya harus bertarung denganmu dan mengorbankan salah satu nyawa di antara kita? Mengorbankan nyawa di antara kita. Iya. Yang akan menjadi korbanku. Kau tidak bisa berkata semudah itu. Buktikan saja. Tidak usah banyak bicara. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang Trimok, itu apa? Pusaka Bismillah dan pusaka Ganda Rusa siapkan. Kau rasakan Ini Bang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Sudah siapkan Bang Trimok pusakanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Bismillah, ya pusaka Ganda Rusa, lemahkanlah makhluk itu selemah-lemahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari Bang Trimok. ada apa itu? Perlihatkan Bang Trimok kepada dia. Ini. Singkirkan. Kau mengatakan sudah paling kuat dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Singkirkan terlebih dahulu benda itu. Jangan dulu Bang Trimok, Ya. biarkan dulu. Biarkan dia mendengarkan perkataan saya terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Kau tadi mengatakan banyak hal. Kau menyombongkan kekuatanmu, bahkan kau mengatakan kekuatanmu jika diibaratkan tinggi melebihi tingginya langit. Tapi dengan kau melihat pusaka Bismillah dan pusaka Ganda Rusa saja, kau sudah ketakutan seperti itu. Di mana kekuatanmu? Di mana? Tunjukkan padaku jika kau memang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Tunjukkan sekarang juga. Saya tidak menyangka jika kekuatan besar yang saya miliki selama ini bisa terkalahkan oleh benda seperti itu. Benda yang saya anggap tidak memiliki kekuatan apapun. Itulah. Seumur hidupku tidak ada dan belum pernah saya menemui kekuatan yang melebihi kekuatanku. Dan yang perlu dengan ketahui lagi bahwa yang tadi saya katakan itu memang benar adanya, bahwa Cindy saya yakini sudah tidak ada di tempat yang kamu sembunyikan. Kenapa kau bisa berbicara seperti itu? Ya, karena terbukti di sini. Tolong singkirkan dulu benda itu. Baiklah, singkirkan Bang Trimok. Tapi harus bersiap-siap jika dia ingin menyerang kita. Ya, baik Bang. Raja Sigorulamean, kenapa kau begitu kejam kepada rakyatmu sendiri dengan alasan
ingin melindungi rakyatmu, tapi dengan cara mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dengan begitu, dengan tindakan seperti yang sudah saya lakukan, saya hanya menginginkan semua yang menjadi bawahanku, termaksud rakyat-rakyatku, tidak akan pernah berani untuk menentangku. Itulah kenapa saya melakukan hal itu. Apakah kau menyadari perbuatanmu itu salah? Sebenarnya saya menyadari, namun saya lebih takut jika ada suatu kelompok atau mungkin rakyatku bersatu untuk menggulingkan kekuasaanku. Oh, berarti kau takut dengan dirimu sendiri sebenarnya. Kau meragukan dirimu sendiri. Si Gorulamean, kau ingin tahu benda yang membuatmu takut ini? Ya, Benda ini adalah pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa. Pusaka-pusaka yang sangat kuat dan insya Allah suci. Dengan pusaka ini, kami bisa mengalahkan Anda begitu cepat. Dan kau harus mengakui itu. Bukankah seperti itu? ya benar. Jadi, saya mau tidak mau harus melenyapkanmu dari muka bumi ini agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Apakah tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun terhadapku? Kenapa ketika kau lemah seperti ini, kau bisa berkata seperti itu? Apakah kau kemarin tidak memikirkan rakyatmu yang dijadikan korban? Ya, untuk saat ini dan sekarang, saya mengakui semua perbuatanku salah. Apakah dengan saya membebaskanmu atau menyelamatkanmu, lalu kau akan berubah menjadi lebih baik? Jika kalian memberi kesempatan untukku, saya akan berusaha memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Saya akan pikirkan itu. Namun perlu jenengan ketahui juga bahwa pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa bukanlah pusaka-pusaka biasa. Kedua pusaka tersebut memiliki kekuatan yang suci dan tidak terbatas. Dan hanya dapat digunakan oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang memiliki hati yang suci dan niat yang baik. Seperti halnya yang terjadi pada siang hari ini. Saya memiliki niat baik untuk menyelamatkan Cindy, sehingga kami dipermudah untuk mengalahkan jenengan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Allah akan membantu umatnya ketika umatnya di jalan yang benar. Lalu mengapa Allah memberi cobaan ini? Karena Allah ingin tahu batas kesabaran kami sampai di mana. Dan pada akhirnya kami berhasil mengalahkanmu. Bahkan kau takut akan kematian yang menghampirimu. Ya, kenapa saya mungkin bisa kalian anggap sombong? Karena saya belum pernah berhadapan, bahkan dikalahkan oleh kekuatan manapun. Ya, saya tahu itu. Dan mungkin kau juga sangat kecewa dengan dirimu sendiri karena kau terkalahkan dengan benda, bukan dengan makhluk atau orang. Ya. Itu harusnya menjadi pelajaran bagimu ke depannya nanti, bahwa benda saja bisa mengalahkanmu, apalagi orang atau makhluk lain yang selain dirimu. Ya. Apakah kalian ingin tetap melenyapkanku? Tidak, yang saya katakan tadi itu hanya sebuah bercandaan. Kami tidak mungkin akan meleburkan atau melenyapkanmu. Tentu kami akan memberikan kesempatan untukmu untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Tetapi saya akan memberi tanda pada tubuhmu. Jika kelak nanti kamu berbuat jahat lagi,
kau akan menanggung akibatnya tanpa harus bertemu dengan kami. Silakan. Silakan, saya bersedia. Bang Trimok, pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa genggam dan tempelkanlah kepada dadanya si Guru Lamian ini. Baik, Mbah. Silakan. Tahan rasa sakit yang akan kau rasakan itu. Baik. Kau sudah mempunyai tanda di dadamu. Jika kelak kau berbuat ulah seperti yang sudah kamu lakukan saat ini, kau akan merasakan akibatnya tanpa harus bertemu dengan kami. Ya, Kau harus ingat itu. pasti akan selalu saya ingat. Kau juga harus berjanji di sini bahwa kau akan berubah menjadi lebih baik. Ya, saya berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Terima kasih kalian telah memberi kesempatan untukku. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Apakah darah suci Cindy sudah kau ambil? Tentu saja apa yang saya katakan tadi itu hanya ingin membuat kalian cepat untuk kembali dan menyerah. Tidak melanjutkan untuk mencari gadis itu. Hentikan ucapanmu. Baik. Kau bilang ingin berubah menjadi lebih baik, tapi kau baru saja mengatakan kebohongan. Katakan saja, apakah darah suci milik Cindy sudah berhasil kau ambil? Baik, akan saya katakan dengan jujur. Kau jangan takut jika kau menjawab sudah mengambilnya, lalu kami akan membunuhmu. Kami tidak akan membunuhmu. Ya. Katakan saja. Darah suci itu sudah berhasil saya dapatkan. Astagfirullah, kau sangat kejam ternyata. Tapi setelah kau mengambil darah suci milik Cindy pun, kau masih terkalahkan dengan kedua pusaka ini, pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa. Jadi, janganlah lagi kau mencari kekuatan yang tidak ada batasnya. Ya, Karena sejatinya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya tidak memiliki banyak waktu untuk berhadapan denganmu. Namun saya akan melihat ke depannya kau akan seperti apa. Dan saya pasti akan tahu jika kau akan berbuat baik atau kau akan berbuat jahat. ya. Sekarang pergilah dari hadapan kami. Kami akan segera menemui Cindy. Baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau jujur melihat Raja si Guru Lamian saja saya sudah muak teman-teman. Saya ingin menghabisinya. Namun saya ingat pesan-pesan dari para wali Allah yang kemarin saya temui bahwa jika mereka makhluk jahat bisa diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, tidak ada salahnya kita beri kesempatan. Walaupun makhluk itu sudah menjahati kami yang dengan sangat kejam. Ya, kami belajar ikhlas untuk menerima apapun keadaannya. Yang terpenting sekarang Raja si Guru Lamian sudah kami sadarkan. Tinggal kita akan mencoba melihat kondisi Cindy seperti apa. Karena ternyata benar, darah suci milik Cindy sudah berhasil diambil oleh Raja si Guru Lamian. Nanti mungkin kita coba menelpon Cablang atau Ki Slamet. Iya. Cindy sudah berada bersama mereka atau belum? Sudah, nanti matiin dulu saja. Halo. Kamera ya, karena Nawangsa mendapatkan kabar. Waalaikumsalam. Gimana Ki Slamet? Ini alhamdulillah Cindy sudah ketemu Mbak, tapi ya Allah, ini gimana Mbak Kapan? Bener, ini adanya ya Mbak ya? Nanti ya Allah, Astagfirullahaladzim. Pingsan Mbak, nggak sadarkan diri Mbak. Astagfirullahaladzim. Sin. Berarti kondisinya Gimana Mbak? berarti kondisinya sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Iya Mbak. Terus sekarang di mana? Kalau bisa cepet tangkap. Ya sekarang di mana? Ya. Ini Mbak, titik yang tadi sebelum kita berpencar ditentukan Mbak. Baik. Ya sudah, tapi kalian tenang saja karena si Guru Lamian sudah terkalahkan, jadi sepertinya tidak ada bahaya yang mengancam Cindy lagi. Iya Mbak.
Tapi ya kalau bisa cepet-cepet ya Mbak. Iya Mbak. Cindy nggak sadar. Tolongin Mbak. Nggak apa-apa. Udah Ya. Diselamatnya Alfon ngabarin bahwa Cindy sudah bersamanya, namun keadaannya sangat lemah, seperti sudah tidak bernyawa. Ya sudah, kita langsung saja ke sana. Oke teman-teman ya, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dari sedulur semua, karena berkat doa jenengan semua, alhamdulillah Cindy berhasil kami selamatkan. Walaupun kita belum tahu keadaannya seperti apa, namun kami yakin Cindy pasti akan bisa diselamatkan. Dan alhamdulillah Raja si Gorulamen juga berhasil kami kalahkan. Terima kasih banyak teman-teman. Kita langsung menuju ke Cindy.